Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Semangat, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan pasti Sehat dan bahagia, semangat ya. bahagia. Amin. Baik, terkait dengan jadwal sekolah kita, yaitu akan dilaksanakannya supervisi akademik. Sebelum proses supervisi itu dilaksanakan, ada tahapannya. Jadi ada pra observasi, terus nanti pada saat pembelajaran itu namanya observasi, dan setelah kita observasi ada pasca observasi. Terkait dengan tahapan pertama sebelum proses supervisi itu dilaksanakan, ada yang tadi saya sebutkan pra observasi. Jadi dari supervisi akademik yang nanti akan kita laksanakan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Sri pada supervisi nanti. Kalau untuk tujuan umum itu harapan saya siswa mampu menemukan atau siswa mampu menentukan mana pilihan terbaik untuk dia, dalam artian penggunaan dalam kehidupan dia sehari-hari, terapan-terapan apa saja yang bisa dia gunakan dan dia pilih untuk tidak dia gunakan, khususnya terkait tentang masalah pemanasan global, karena pemanasan global ini sangat luar biasa, akhir-akhir ini sangat meningkat suhunya. Jadi saya fokus untuk anak-anak itu bisa menyikapi, anak-anak bisa memutuskan, jadi solusi apa saja yang bisa mereka lakukan sejak dini, artinya mereka dari hal-hal kecil dulu supaya tidak terjadi dampak pemanasan global yang luar biasa, akan mulai dari di sini. Jadi lebih kepada solusi apa saja nanti yang harus mereka pahami supaya dampak pemanasan global ini tidak bertambah gitu ya Bu Ima ya. Yes, ya. Terus area pengembangan yang ingin Bu Sri capai pada saat proses pembelajaran nanti. Nah, untuk areanya itu pengembangannya, karena di sini saya menggunakan teknik belajar. Nah, gaya belajar, jadi anak-anak itu akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Ada gaya belajarnya visual, audiovisual, dan kinestetis. Nah, untuk masing-masing nanti akan saya sebarkan, kasih bahan-bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan gaya belajar berarti ada diferensiasi terhadap konten Iya, materi yang terhadap diberikan, konten gitu ya. materi yang diberikan. Terus produk yang nanti ya, produk ya dihasilkan, gitu ya. dihasilkan. Berarti ada kaitannya juga dengan terakhir penilaian ya. Iya, penilaian tentunya. Jadi di situ misalnya untuk anak-anak yang audiovisual itu saya berikan link dan mereka akan memahami bahan pembelajaran dari situ. Terus dari link itu juga nanti diberikan, saya juga memberikan LKPD. Nah, bentuk tagihannya itu bisa berupa podcast, bisa berupa bentuk TikTok. Jadi bagaimana solusi yang bisa mereka lakukan lah ya untuk mengurangi. Sama halnya seperti visual, nanti mereka punya bahannya yang sudah saya siapkan, dan mereka juga bisa mencari, dan untuk visualnya khususnya bagaimana dan apa yang bisa mereka lakukan dalam bentuk tugasnya masing-masing, bisa bentuk peta konsep. Jadi untuk anak visual itu lebih kepada peta konsep, gambaran tentang pemahaman mereka, seperti itu. Dan
berarti strategi yang mau Strategi lah dipakai ya. yang dipersiapkan. Iya, untuk strategi yang dipersiapkan itu tentu saya menggunakan discovery learning untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti itu. Saya mengkolaborasi di situ dengan metode atau teknik belajar diskusi yang utama, karena untuk kasus pemanasan global ini tidak indah kalau seandainya kita hanya membaca gitu ya, tidak hanya melihat gitu, tapi kita berdiskusi, karena yang utama itu mereka harus tahu dulu apa yang paling dasar yang mereka bisa lakukan untuk bumi, untuk bumi, untuk diri sendiri, kedepannya apa saja, karena yang paling dekat dari mereka itu ternyata yang tanpa mereka sadari ternyata itu bisa merusak bumi. Jadi seperti itu, lebih diskusi ke keadaan sekitar, kejadian sehari-hari gitu Bu Iman. Inspiratif. Saya jadi penasaran nih mau lihat proses pembelajarannya. Baik, saya rasa untuk tahapan pra-observasi saya rasa sudah cukup. Semoga nanti proses pembelajaran Bu Sri bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Amin, semoga diberkahi yang Saya Iman. akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat. Kita berdoa beragama dan percayaan, berdoa mulai Selamat pagi. Keseharian kalian, masalah-masalah kita itu disebabkan karena apa? Kelalaian. Sama halnya dengan materi hari ini, kita lihat gambarnya di depan. Ini gambar apa ini, Nak? Polusi. Oke, coba Nadia, tadi apa Nadia bilang? Ada polusinya. Terus apa lagi, Nak? Ada apa lagi di sini, Nak? Ada bangunan. Terus apa lagi, Nak? Ada uap. Ada uap atau kita sebut dengan asap. Asap dari apa ini, Nak? Asap pabrik. Kira-kira kalau ditebak materi kita hari ini tentang pemanasan global. Oke, dulu tepuk tangan. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mencapai tujuan yang kita ingin gapai hari ini, kita ingin selesaikan hari ini supaya mempermudah kita, silahkan anak-anak semuanya membentuk kelompok sesuai gaya belajar yang sudah kita analisa bersama ya. Gaya belajar yang sudah kita diagnosa bersama. Ayo silakan duduk dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 bahannya di sini. Ini kalian kerjakan. Misalnya nomor 1 efek di sini faktor hari. Kamu sebut faktanya. Kita kamu dapat dari sini atau dari boleh ditambah dari efek. Efek rumah kaca berarti nomor 2 tadi. Untuk kelompok kinestetik ada berapa? Ada ya nak ya. Kelompok berapa kinestetik? 6. Nah ini kelompok kinestetik. Kalian mengerjakan yang di bagian LKPD ini. Ini nomor 1 tentang fakta-faktanya. Nah, karena kinestetis itu tidak bisa dipatok menjadi satu materi, kamu seandainya bosan dari buku, ya kamu bisa dari HP kamu, gitu ya, cari aplikasinya atau semua bahan dari itu ya, ya. Jadi itu tidak memberikan linknya, tapi linknya udah dapat kan? Udah, ini bisa melihat dari situ. Silakan ini dikerjakan, kalau nggak sempat ini dibagi. Jadi 1, 2, 3, pahami bersama, diskusikan ya.
4. Ini poinnya yang ada di buku pakai ini juga ada. Iya, tentang nanti alasannya di tentang aja. Kemarin udah disampaikan banyak. 3, 4, misalnya ini kan ada banyak nih soalnya, nah boleh dibagi dulu. Oke ya, pahami bersama, ya dipahami bersama, nanti kan ada oke, makasih. Nah ini ya anak-anak ya, visual, audio visual kan. Nah untuk audio visual bahan belajarnya itu sudah ibu kirim linknya, silakan disimak bersama, dipahami dan mengisi LKPD. Oke, makasih ya. Butuh uang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Wianda Primaya Sari Putri di sini akan mewakili teman-teman di kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan membacakan tentang fakta-fakta terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu naiknya suhu bumi, sehingga suhu di lingkungan semakin tinggi. Jika suhu terus meningkat, akan terjadi penguraian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. Yang kedua, naiknya permukaan air laut karena es kutub mengalir. Yang ketiga, perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim, tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada dasarnya, iklim ini dapat berupa perubahan El Nino, yaitu meningkatnya suhu permukaan laut. Yang kedua yaitu La Nina, kembali dinginnya suhu permukaan laut. Sedangkan yang keempat yaitu meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena air laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Hal ini disebabkan dampak buruk pada terumbu karang, memicu badai, merusak rantai makanan biota laut. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya pemanasan global ini bisa kita kurangi. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus. Tidak membuang sembarangan limbah plastik. Tidak membakar hutan. Ayo, jadi jangan juga membakar hutan, membakar sampah sembarangan. Terus. Ya, silakan kelompok. Mematikan lampu kalau siang hari. Menyalakan lampu kalau siang hari. Itu ya. Mengurangi penggunaan listrik berlebihan atau energi, mengalihkan dari energi energi yang menggunakan emisi atau fosil, itu menggunakan energi surya, air, angin gitu ya. Terus apa lagi manfaatannya? Yang masih pakai parfum ada ya, parfum yang sifatnya botol atau semprotan, botol ya, spray ya, itu kita kurangi gunakan yang bentuknya roll on, liquid yang begitu bentuknya jelly boleh tidak? Boleh. Jadi mulai mengurangi itu. Terus apa lagi ya, mengolah limbah peternakan. Ada lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ada lagi ya. Mengurangi penggunaan energi listrik. Nah, baiklah anak-anak, harapan ibu kalian sudah tahu ya nak ya, sudah memahami apa saja yang bisa kalian lakukan ya supaya pemanasan global itu tidak menambah suhu bumi. Jadi pemanasan global itu bisa kita antisipasi ya, kita kurangi sebenarnya ketika kita mengurangi efek pemanasan rumah kaca. Jadi dari sekian banyak tadi, kalau seandainya satu orang itu bisa mengaplikasikan 3 saja, harapan
sama-sama tidak lalai lagi, kita bisa lebih baik lagi, suhunya bisa lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah melakukan yang terbaik dan maksimal di dalam kelompok kalian masing-masing. Saya akhiri pertemuannya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ada yang mau disampaikan tentang refleksi pertemuan? Anya, bagaimana refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Seru, senang, dan kita tahu apa itu yang kaca, yang tujuannya apa, dampaknya apa, dan solusi yang akan kita lakukan untuk mengurangi. Oke, terima kasih Anya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Oke, sehat? Alhamdulillah Semoga sehat. kita selalu sehat ya. Iya, tambah cantik lagi. Oke, yang pasti. Biar siswanya semangat juga ya. Iya, pasti ya. Oke. Baik Bu Sri, terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu saya melakukan supervisi akademik. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pembicaraan pada saat pra-observasi, di mana saya menggunakan beberapa hal. Jadi saya sudah melakukan observasi, setelah itu kita sekarang masuk ke tahapan yang saya jelaskan kemarin adalah tahapan setelah observasi. Sebelumnya saya mau dulu refleksi Ibu setelah melaksanakannya dulu. Refleksi. Iya. Terima kasih Bu Ima ya untuk pertanyaannya. Tentunya berkaitan tentang refleksi guru itu untuk pembelajaran yang kemarin itu saya rasa untuk saya sebagai pengajar ya, itu yang hal baik yang sudah saya lakukan itu adalah saya mampu mengelola kelas sesuai dengan yang saya harapkan, terutama tentang keaktifan siswa saya atau peserta didik itu alhamdulillah bisa terkelola dengan baik juga dengan waktu. Nah, ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya itu adalah kemarin itu karena saya sudah menggunakan termometer cairan di pertemuan sebelumnya, sehingga saya tidak menyiapkan kembali alat peraga termometer lingkungan suhu ruangan. Jadi syukurnya anak-anak itu punya media tambahan, ada jam tangan, ada handphone, sehingga bisa mereka juga menjadi salah satu alat peraga untuk menentukan suhu lingkungan saat itu. Nah, itu yang saya harusnya pikirkan dan saya lebih tingkatkan tentang alat peraga itu. Baik, jadi ketika saya melakukan observasi pada saat supervisi akademik kemarin, apa yang sudah disampaikan tadi memang sudah terlihat baik dari proses, mulai dari pembukaan, terus kegiatan inti sampai ke penutupan itu sudah tergambar sesuai yang sudah Ibu rencanakan. Terus tujuan pembelajarannya sudah bisa terlihat dengan baik, karena kita kemarin seperti yang percakapan sebelumnya, kita fokus Ibu adalah pengembangan kan pada pembelajaran diferensiasi. Iya. Dimana di sini sudah terlihat Ibu membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka itu sudah cukup baik. Cuma kemarin yang belum terlihat karena produk ya, Iya, karena produk. sesuai dengan waktu yang diberikan ya produknya, tapi Ibu sudah membuat itu dalam bentuk tagihan. Iya. Produk yang mereka buat bisa dalam bentuk poster, Iya, gitu poster, ya, terus TikTok, video, audio itu visual. artinya Ibu sudah ini kan sesuai dengan minat mereka, gaya belajar mereka seperti apa, sehingga kalau saya lihat prosesnya sudah apa yang menjadi tujuan pembelajaran sudah terlihat. Cuma ada catatan dari saya, mungkin nanti kita buat ini aja ya, buat biar mungkin tidak terlihat oleh saya, tetapi sebenarnya sudah tergambar, misalnya seperti itu. Pada awal pembukaan pembelajaran diupayakan nanti mungkin anak-anak dulu yang pada saat pertanyaan pemantik yang diberikan, anak-anak yang memberikan contohnya, bukan langsung
kita yang menggambarkan karena tidak mereka apa permasalahan lingkungan yang sekarang gitu seperti itu. Jadi diupayakan dari anaknya gitu, dari anaknya yang memunculkan dulu baru kita inikan. Tapi ibu sudah menggunakan satu masalah lingkungan tentang pemanasan global ya, yang sudah ibu lihat dalam video, dan anak juga sudah antusias untuk menjawabnya seperti itu. Terus kira-kira nih rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya seperti apa? Baiklah, terima kasih Mbak. Jadi rencana tindak lanjut yang pertama itu tentunya saya menambah lagi referensi atau media pembelajaran, itu yang paling utama. Kemudian menambah lagi pemahaman saya tentang gaya belajar anak tadi, kebutuhannya masing-masing, karena terkadang ada anak yang setelah kita berikan tugas atau tagihan dengan sesuai gaya belajarnya, ternyata mereka masih ada kendala. Nah, itu saya temukan, sehingga saya harus menemukan lagi solusi yang tepat untuk anak tersebut. Nah, seperti itu. Tentunya saya harus melibatkan siswa-siswi dalam penentuan alat ukur. Kalau kemarin ya, alat ukur yang tepat harusnya itu di awal sesi. Jadi yang tidak terpikirkan karena sebelumnya udah termometer cairan, ternyata wah ini berbicara tentang suhu lingkungan. Jadi tapi alhamdulillah itu karena terbantu dengan media-media yang lain. Nah, tentunya yang selanjutnya itu yang harus saya lakukan tentunya adalah apa ya, karena berkaitan dengan perubahan lingkungan, itu harusnya yang saya lakukan adalah mendata. Jadi mereka harus tahu data perubahan lingkungan dalam 1 minggu atau 1 bulan berikutnya, sehingga tentang perubahan cuaca, terus apa yang harus mereka lakukan. Tentunya kaitannya itu dengan bagaimana mereka menyikapi, terus antisipasi mereka supaya mereka yang terutama berkaitan dengan kesehatan. Karena siswi itu akhir-akhir ini kan banyak yang sakit karena mungkin dehidrasi dan sebagainya. Nah, disitulah lebih kepada terapan ya ini ya. Rencana pembelajaran selanjutnya ya. Tadi strategi untuk tindak lanjutnya juga sudah disampaikan. Terus kan setiap kelas ini beda ya, setiap kelas pasti beda. Apakah yang strategi yang dipakai di kelas 1 dan 2 ini bisa digunakan ke kelas yang lain? Oh ya, kalau untuk strategi itu berkaitan tentang gaya belajar, itu pengelompokannya kurang lebih karena di setiap kelas itu pasti ada 3 gaya belajar. Sejauh ini yang saya gunakan hampir sama, hanya beda itu tadi kendala mereka adalah ketika di tagihan. Nah, di tagihan itu saya harus lebih melihat lagi tergantung anak itu. Ternyata kita sudah memberikan dia tagihan berdasarkan kebutuhan, tetapi kalau pembimbingannya juga masih kurang, dalam artian pengarahannya lagi masih kurang, ya akhirnya memang harus kita harus didampingi gitu, karena bagaimanapun minat itu belum terselesaikan nih, arahnya belum terselesaikan kalau tidak mendapat pendampingan yang tepat. Jadi kuncinya adalah memaksimalkan pendampingan. Kita juga ya. Iya. Tapi kita bisa kolaborasi. Bisa dong. Itu yang utama, kolaborasi ya. Karena yang utama itu kolaborasi di sini. Baik. Saya rasa ini sudah baik. Terus kurang keberhasilan jadi terus kan tidak ada tindak rencana untuk mengukur keberhasilan yang itu semua. Iya. Karena untuk rencana pengembangan ya, jadi yang pertama itu tentunya saya melihat dulu bahwa siswa itu memahami apa yang saya maksud dan saya tujukan untuk pertemuan saat itu. Mereka memahami dan juga mencapai tujuan yang ingin saya penuhi ya. Nah, selain itu juga penggunaan atau media model yang saya sudah rencanakan itu dapat terlaksana sesuai sintaknya. Jadi aturannya itu sesuai. Jadi kalau saya terbalik, akhirnya ya jatuhnya tidak urut, dan nanti di situ malah menambah lagi masalah yang harusnya mengumpulkan data dulu lalu mereka presentasi, dan itu tidak sesuai. Tapi alhamdulillah kemarin bisa berjalan sesuai dengan sintak itu. Nah, tentunya juga menambah tentang keterampilan saya juga lagi dalam mengajar.
dan mengaplikasikannya kembali ke dalam, tentunya khususnya dalam pendampingan tadi berkolaborasi. Hati-hati ya. Oh iya, itu Dengan sekolah kita mau lihat ya. ikut ya. Kayak untuk IHT mengembangkan itulah yang paling kemampuan. yang paling kita butuhkan ya Bu Ima ya. Berarti selain itu daya dukung apa yang dibutuhkan? Apakah dari terutama dari sekolah pasti Iya. kan untuk pembelajaran dan dukungan seperti apa? Dukungan seperti apa yang mungkin harus diinginkan oleh sekolah? Iya, tentunya kan saat kurikulum itu gimana ya, berkembang menjadi kurikulum merdeka, banyak hal menjadi masalah. Tentunya berkaitan tentang awalnya konsepnya kok merdeka itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah di sekolah kita itu daya dukung dari kepala sekolah, dari teman sejawat itu luar biasa. Yang paling utama yang saya rasakan adalah dukung yang paling utama itu adalah kolaborasi antara guru mapel, itu yang paling utama. Juga kita harus terbuka kepada siswa berkaitan dengan apa saja masalah yang harus kita selesaikan hari ini. Kalau saya lebih sering kayak memberitahukan bahwa tingkat masalah hari ini seperti apa solusinya, dan biasanya kalau untuk anak-anak itu diagnosa awal. Nah, jadi daya dukung dari semua pihak kalau saya lebih tinggi. Kalau dalam pembelajaran itu lebih kepada siswa, keterbukaan siswa terhadap saya dalam mengikuti pembelajaran hari ini, keterbukaan emosi dia, gitu, kenyamanan dia. Terus kalau daya dukung dari pihak sekolah tentang melaksanakan kurikulum ini, ya semua pihak. Baik, saya rasa untuk pembicaraan kita pada hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas kerjasamanya dengan saya. Semoga sekolah kita semakin lebih banyak dapat dulu semakin Oke Pak, amin ya Pak, amin. Terima kasih ya Bu Ima ya sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi salah satu guru untuk mengenal dalam pembelajaran kali ini. harus termotivasi jadi guru senior ya. Insya Allah. Oke, siap. Harus yang tuanya semangat, yang muda juga harus lebih semangat kan? Insya Allah. Saya ngikuti semangat ibu loh sebenarnya. Aduh, ini Pak. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan pastinya bahagia dalam menjalankan tugas. Amin, amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.